Hai martabak lover, jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tips dan trik cara penggunaan loyang, di mana setiap orang belum tentu mempunyai loyang khusus seperti para pedagang martabak. Disimak ya. Kita pahami betul bahwa peranan loyang dalam membuat martabak itu sangat penting. Bila kita hanya memiliki loyang berupa teflon, maka kita harus paham betul cara penggunaannya saat kita memanggang. Dimana ketika kita keliru caranya, maka adonan yang sudah kita buat sebagus apapun, seoptimal apapun, tidak akan memberikan hasil martabak yang bagus. Biasanya kalau kita langsung menaruh teflon di atas kompor, akibatnya kepada olahan masakan martabak kita akan menjadi gosong sebelum martabak itu matang, atau tidak bersarang, atau ketika kita angkat kulit martabak belang, dan yang paling parah martabak kita menjadi bantet. Nah, simak ya tips dan triksnya. Cara pertama, bila kita mempunyai loyang seperti ini, kebetulan saya punya loyang teflon ukuran 18 cm. Bila kita meletakkan langsung loyang di atas mata api atau di kompor ini, maka hasilnya tidak akan baik. Maka cara yang bisa kita siasati adalah kita menggunakan teflon yang lain, kita telungkupkan, dan teflon yang akan kita gunakan kita taruh di atasnya, baru api kita nyalakan. Nah, setelah panas merata, baru adonan kita masukkan. Nah, cara ini akan memberikan dampak efek api atau pijar api tidak akan langsung mengenai teflon, sehingga efek overheating tidak akan timbul yang mengakibatkan martabak kita gosong, dan api akan merata ke seluruh permukaan loyang sehingga hasil pemanggangan martabak kita baik. Berikutnya, bila kita masih tetap ingin menggunakan loyang yang lain, bila loyang ini sekalipun tebal ditaruh atau diletakkan di atas tungku, maka hasilnya pun tetap tidak optimal selama kita tidak bisa mencermati besarnya api. Cara yang bisa kita siasati adalah dengan menggunakan plat logam. Di sini saya contohkan, saya menggunakan plat bekas nomor kendaraan. Letakkan plat ini di atas tungku api, lalu teflon yang akan kita gunakan diletakkan di atasnya. Cara ini akan mencegah pijar api langsung mengenai teflon, dan panas akan dirambatkan dulu ke plat logam dan baru diratakan sampai ke permukaan teflon. Cara berikutnya, kita menggunakan tangkringan kompor gas yang lain. Kita double di atas tangkringan yang sudah ada pada kompor yang akan kita pakai. Kemudian teflon yang akan kita gunakan kita letakkan di atas tangkringan kedua. Cara ini akan memberikan dampak pijar api tidak langsung mengenai teflon yang kita gunakan, sehingga efek panas berlebihan dapat kita kurangi, sehingga masakan dari adonan kita tidak mudah gosong. Nah, cara ini bisa kalian gunakan ya. Cara berikutnya, kita menggunakan loyang cetakan kue yang terbuat dari aluminium. Caranya sama, kita telungkupkan di atas kompor yang akan kita gunakan. Kemudian loyang teflon yang akan kita pakai kita letakkan di atasnya. Maksud dan tujuannya sama, untuk mengurangi efek pijar api dari kompor yang langsung mengenai teflon, sehingga panas akan dirambatkan dulu kepada plat logam dari cetakan loyang kue ini, baru dihantarkan merata ke teflon yang kita gunakan, sehingga hasil dari pemasakan martabak akan berhasil baik. Berikutnya, bila kita menggunakan loyang biasa dari aluminium ini, bisa kita langsung saja letakkan di atas kompor tanpa harus dialasi apapun, karena loyang ini memang sudah terbuat khusus untuk mencetak martabak.
Tapi karena ini terbuat dari aluminium, maka kemungkinan besar panasnya tidak akan dirambatkan baik seperti dari baja cor. Maka kita harus mensiasatinya dengan cermat cara pengaturan api, sehingga hasil martabak kita tetap akan baik. Berikutnya, bila kita mempunyai loyang yang sangat baik yang biasa digunakan oleh para pedagang, yaitu yang terbuat dari besi cor ini, maka cukup kita langsung letakkan saja di atas kompor yang akan kita gunakan. Lalu kita nyalakan api seperti biasa, atur dengan api yang sedang, karena sifat dari baja cor ini sangat baik dalam merambatkan panas dan sangat baik dalam menyimpan panas. Otomatis hasil martabak kita pun akan baik. Saya kira itu dulu sahabat martabak lover, penjelasan saya yang singkat cara penggunaan loyang yang kita miliki untuk memasak adonan martabak kita. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sahabat martabak lover. Sampai jumpa pada video berikutnya.